Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa la dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Baik kawan-kawan semua, pada video kali ini kita akan membahas pertanyaan kawan-kawan kita yang beredar di media sosial. Pertanyaan pertama, bagaimana caranya menyikapi buku Kiai Haji Imaduddin yang menjelaskan di situ bahwasanya di buku tersebut bahwasanya beliau meniadakan daripada cucu keturunan daripada Ba'alawi atau para habaib. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sahabat-sahabat semuanya, sedikit kita akan menguraikan, menjelaskan isi daripada kitab atau buku yang dikarang atau yang disusun. Kalau dikarang mungkin terlalu hebat. Terlalu hebat. Ya. Rasanya dibuat. Ya, disusun lah ya. Karena memang dalil-dalilnya dari kitab yang sudah ada terdahulu. Kita menanggapi ini bukan, posisi kita itu bukan orang yang sederajat dengan beliau. Ya, karena kita sadari bahwa kita ini orang biasa. Orang biasa. Tapi ya, kita kalangan santri lah ya. Kita ini orang biasa yang memang tidak mempunyai kapasitas tentang itu. Tapi di dalam menanggapi hal ini, kita akan menanggapi sesuai dengan apa yang jadi kapasitas kita. Ya, yang diajarkan oleh guru-guru kita. Ya, yang diajarkan oleh guru-guru kita. Nah, saya tadi malam mendapat buku daripada karangan beliau, buku terbarunya. Ilmu nasab kalau nggak salah ya. Ini buku ilmu nasab, ini saya buka nih kitab PDF, buku PDF-nya. Lalu di kitab-kitab sebelumnya kurang lebih dalil-dalilnya pun sama. Nah, yang akan kita bahas adalah buku yang terakhir ini, bahwa Kiai Imad ini kan menjelaskan tentang dalil-dalil yang diambil, yang dia tuangkan di dalam karya ilmiahnya, masalah nasab Imam Ubaidillah. Oh, Imam Ubaidillah. Ya, bahwa Imam Ubaidillah itu adalah terputus nasabnya. Terputus nasabnya. Bukan berarti tanpa dalil, beliau itu juga mempunyai dalil. Tapi titik di situ yang saya khawatirkan adalah ketika buku ini tersebar di kalangan orang-orang awam, yang betul-betul mereka tidak memahami ilmu, yang betul-betul mereka tidak paham konteks tekstual daripada ilmu khususon, yakni konteks Arabia, maka akan terbawa ucapan tersebut sehingga kurangnya takzim hormat kepada kalangan Ba'alawi. Yang diajarkan oleh guru-guru kita punya gurunya juga Ba'alawi semua, rata-rata lah gitu ya. Jadi kita harus menghormati habaib gitu. Iya, betul sekali. Kemudian begini, kitab yang disusun, buku yang disusun oleh Kiai Imaduddin ini, baik saya akan baca sedikit ya. Kita akan komentari sedikit saja. Beliau penulis daripada Ustadz Imaduddin Utsman Al-Bantani ini membatalkan nasab Ba'alawi di dalam tulisannya. Jadi kalau saya baca nih, Ba'alawi adalah keluarga yang bernisbah kepada Alawi bin Ubaidillah. Menurut mereka, Alawi bin Abdullah, mereka di sini tanda kutip berarti orang-orang yang mempercayai terhadap nasab Ba'alawi. Keturunan para habaib gitu ya, betul. Bin Ubaidillah. Nasabnya tersambung kepada Nabi Muhammad melalui Ubaidillah bin Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Ali Al-Uraidi bin Ja'far As-Sadiq bin Muhammad Al-Bagir bin Ali bin Husain bin Fatimah Al-Zahra. Nah, baik. Kita mengomentari, tidak layak sebetulnya kita mengomentari kepada beliau. Kita itu orang yang fakir ilmu. Ya, artinya di sini kita ingin menjelaskan bahwa secara tekstual teoritis yang dijadikan dalil oleh Kiai Imaduddin Utsman untuk membatalkan, untuk memutuskan daripada keturunan-keturunan Ubaidillah. Oh, berarti nah,
Begitu ya maksudnya? Ya, baik. Ya, begitu. Jadi kita sekarang akan terbang dulu nih. Kita akan tamasya dulu. Tamasya ke abad yang disebutkan oleh Kiai Imad ini. Ini sebetulnya kita sekali lagi saya jelaskan bahwa ini tidak akan menjadi persoalan ya, karena kita posisinya netral. Kita tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat awam ini agar tidak tersesat. Ya, gitu. Karena sering saya katakan bahwa satu peluru ya itu bisa menembus satu kepala. Tapi satu kalimat, satu kata itu bisa menembus ribuan bahkan jutaan kepala. Nah, baik, kita akan komentari secara tekstual aja, secara tekstual saja. Ya, ya, yang pertama kita akan tamasya dulu ke abad ke-5 Hijriah, yang dimana di dalam kitab pertama Kiai Imaduddin, yakni kitab Tahzibul Ansab wa Nihayah Al-Qab, gitu ya, wa Nihayah Al-Qab, yang dikarang oleh Al-Imam Al-Ubaidili. Beliau wafatnya pada tahun 437 abad ke-5. Ketika menerangkan tentang keturunan Ali Al-Uraidi, tidak menyebutkan nama Alawi dan ayahnya, berarti Alawi bin Ubaidillah. Ubaidillah ini hanya menyebutkan satu anak dari Ahmad Al-Abbah bin Isa, yaitu Muhammad. Kalau kurang lebih tekstual kitabnya begini. Wa Ahmad bin Isa An-Naqib, Ahmad bin Isa An-Naqib bin Muhammad bin Ali Al-Uraidi yulqabu An-Nafat. Yulqabu itu dilakob dengan sebutan An-Nafat. Berarti ada nama lakob. Lakob itu ya, yang tujuannya untuk bisa memuji atau mencaci atau menisbatkan sesuatu kepada seseorang. Nah, yang perlu kita garis bawahi di sini lafaz min waladihi Abu Ja'far. Min waladihi, sebagian daripada anaknya. Sebagian daripada anaknya. Ini di sini ini musonif menyebutkan di sini tidak semua. Ya, enggak semuanya anaknya disebutin. Ya, cuma betul. Sebagian daripada anaknya. Iya, betul. Beliau. Berarti dalil ini tidak jadi objektif ketika dijadikan dalil, jadikan acuan bahwa turunan-turunan daripada Ahmad bin Isa ini tidak ada yang namanya Ubaidillah. Iya, pasti sebagian dari anak. Ya, ini kan hanya sebagian, belum semua. Belum semua, hanya sebagian. Min waladi. Nah, yang saya pertanyakan kepada penyusun ta'lib kitab itu, saya yakin beliau paham nahwu shorof, karena di awal kitab itu beliau sebutkan bahwa di antara kurang lebih kapasitas keilmuan daripada seorang ahli nasab, ahli nasab itu adalah dia harus mengetahui paham ilmu nahwu shorof. Pasti semuanya. Ya, betul. Sedangkan di dalil yang pertama beliau, min waladihi Abu Ja'far. Sebagian daripada min di sini kita jadikan min maknanya tab'id. Sebab di dalam kitab Alfiyah bin Malik kalau kita buka ba'id wa bayyin wa batadi fil amkinah, makna min itu bisa dijadikan makna litab'id. Kalau min di sini dijadikan ibtida tidak mungkin. Tidak mungkin. Sebab kalau min ibtida itu pasti terhadap zaman atau ada sebagian terhadap tempat atau amkina, tempat atau waktu. Sebagian ada pada waktu. Gitu ya. Ada min. Misalkan min zamani Rasulillah ila zaman. Nah, itu baru min ibtida. Nah, itu baru kita jadikan minnya ibtida. Tapi kalau di sini saya rasa lebih pantas ya. Lebih cocok. Ya, dijadikan min bimakna tab'id, sebagian. Ya, betul. Ya. Berarti min waladihi Abu Ja'far, di dalam dalil yang pertama Kiai Imad ini, sebagian anak daripada Ahmad bin Isa ada namanya Abu Ja'far. Oh, sebagian daripada anaknya Ahmad bin Isa itu ada namanya Abu Ja'far. Ya. Jadi mu'alif di sini jelas. Mu'alif tidak menjelaskan secara keseluruhan putra daripada anaknya. Bisa jadi ada putra, ada juga putrinya. Bisa jadi anaknya 3, 4, 5 dan seterusnya. Karena yang disebutkan hanyalah sebagian. Ini yang kita sedikit komentari dari sisi gramatikanya, dari sisi makna daripada lafaz-lafaz itu. Lafaz-lafaz kitabnya yang di ininya. Ya, betul sekali. Yang dijadikan acuan. Saya nggak perlu bahas ke bawah lah, nanti bisa dibaca sendiri.